Wanna know about politik? Ya, this video for you. Selamat datang di Ngopi Selik, ngobrol pintar seputar politik. Tepuk tangan dulu dong. Nah, video kali ini merupakan video sequel atau lanjutan dari episode sebelumnya, yang mana kan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan dunia perkuliahan dengan mahasiswa yang sibuk dengan organisasinya. Nah, namun kali ini kita mendatangkan narasumber yang tak kalah kece badai, yang merupakan bisa disebut sebagai oposisi ya dari narasumber sebelumnya. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya Dani Romanza yang akan memandu jalannya podcast kita pada siang hari ini. Dan juga narasumber kita yang kece badai ini tentunya silahkan perkenalkan diri dulu. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Ofi Muazib. Saya merupakan mahasiswa ilmu politik angkatan 2021, jurusan ilmu politik, Fakultas Ilmu Politik Universitas Andalas. Ya, Wafi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas. Ya, jadi kami merupakan satu angkatan ya di UNAN. Tapi, nah di sini ada perbedaan nih dari yang sebelumnya, narasumber sebelumnya, saya dan juga beliau yang kita datangkan pada hari ini. Mungkin teman-teman udah penasaran terkait dengan perbincangan kita nih, Wafi. Kan Wafi tahu kan? Dimana di perkuliahan itu biasanya ada mahasiswa itu dengan banyak ideologinya, banyak tujuannya, banyak cita-citanya di dunia perkuliahan tuh. Ada yang dia tuh pengen fokus ngajar IP-nya, ada mahasiswa yang sibuk dengan organisasinya, kegiatannya, atau brandingnya di kampus. Nah, untuk Wafi sendiri, sebagaimana tadi yang sudah ada nih spill nih Wafi, berada di pihak oposisi dari organisasi. Berarti artinya Wafi bisa disebut mungkin istilahnya dalam bahasa sehari-hari kita tuh mahasiswa kupu-kupu. Mahasiswa kupu-kupu. Itu bukan saya yang bilang ya. Wafi yang bilang. Mahasiswa kuliah pulang. Artinya tidak ada organisasi atau kegiatan tambahan ketika sudah pulang dari perkuliahan. Nah, itu menurut Wafi bagaimana? Apakah itu memang tujuan Wafi dari awal Wafi masuk kuliah di UNAN ini, atau kayak culture shock dan belum tertarik dengan organisasi, atau bagaimana, Wafi? Ya, terima kasih Dani. Sebelumnya benar apa yang dikatakan oleh Dani. Saya merupakan mahasiswa kupu-kupu. Yeah. Istilah lainnya tuh kuliah pulang. Jadi alasan saya sampai saat ini menjadi mahasiswa kupu-kupu adalah karena saya kehilangan momentum. Seperti yang Dani tahu sendiri bahwa di awal kita masuk kan sedang terjadi pandemi corona. Iya. Jadi karena saya tinggal di luar pulau, kebetulan saya merupakan mahasiswa dari luar pulau Sumatera. Saya merupakan mahasiswa dari Kabupaten Bekasi, Pulau Jawa. Ya, merantau ke sini berkuliah sehingga saya kehilangan momentum untuk masuk ke dalam unit kegiatan mahasiswa yang tersedia di Universitas Andalas. Tapi kan di saat itu, kita kan angkatan 2021, di mana itu bukan terlalu mendominasi lah COVID. Artinya kita hampir berada di masa transisi dari online ke offline. Di mana di semester 2, kita waktu itu sudah mulai kuliah offline. Kita sudah mengenal dunia kampus sebagaimana mestinya, tidak online lagi, tidak Zoom. Itu sebenarnya ada peluang untuk organisasi atau kepanitiaan, atau memang Wafi belum dulu terniat, Wafi fokus kuliah dulu, atau bagaimana? Sebenarnya waktu awal semester 2 itu saya berusaha untuk adaptasi diri gitu di lingkungan kampus, karena sebelumnya kan saya belum kenal sama lingkungan Universitas Andalas, khususnya jurusan ilmu politik ini sendiri. Jadi saya berusaha untuk bagaimana caranya supaya saya bisa adaptasi dulu di semester 2 itu dan mengenal kampus saya dari luar atau dalam. Oh, berarti memang di masa-masa awal itu, apalagi kita masuknya di semester 2 bukan semester 1, adaptasi lah ya tentunya. Karena kita ketinggalan adaptasi kan. Iya, karena memang. Seperti yang Dani bilang tadi, kita berada di masa transisi antara COVID dan sesudah COVID. Jadi perlu adanya semacam adaptasi bagi diri saya. Mungkin teman-teman lain juga ngerasain gitu proses adaptasi itu. Pada saat itu, pada semester 2. Namun setelah berjalannya waktu dan kita sampai di semester 4, sebenarnya kalau dilihat dari kegiatan kita, itu ada beberapa organisasi kepanitiaan yang dibuka pada saat itu. Itu kan adaptasinya tuh mungkin dalam satu semester Wafi beradaptasi. Namun ada semester 3, semester 4, tapi apakah masih belum terniat, atau memang komitmen Wafi nih, saya sepertinya memang harus fokus mengejar IPK saya yang tinggi sehingga saya untuk mengenyampingkan organisasi, atau bagaimana? Sebenarnya ada niat tersendiri dari dalam diri saya. Bahwa saya ingin masuk ke dalam organisasi atau kepanitiaan yang tersedia di
lingkungan kampus, khususnya di jurusan ini sendiri. Namun saya juga mesti mawas diri karena tujuan awal saya berkuliah di sini itu untuk mengejar gelar pertama, yang kedua mengejar nilai, yang ketiga tuh supaya bisa dapat relasi gitu, meskipun emang tidak seluas yang didapat oleh anak-anak organisasi. Nah, tapi ini menarik ya, karena memang ada mahasiswa itu yang masuk organisasi, ada yang kurang bisa mengimbangi dengan nilai akademiknya sehingga nilai akademik itu anjlok, tapi ada mahasiswa yang bisa mengimbangi organisasi dengan nilai akademiknya. Nah, kan itu ada kayak semacam pilihan Wafi nih. Misalnya Wafi terjun ke organisasi, Wafi bisa dong memanajemen waktunya Wafi, memanage bagaimana nilainya Wafi dan bagaimana organisasi. Itu kan juga udah ada niat nih sebelumnya, tapi kenapa belum terlaksana gitu? Karena tadi di awal tadi saya kehilangan momentum, Wafi kehilangan momentum. Kehilangan momentum atau nyaman dengan adaptasinya Wafi yang alasan lainnya itu ya adaptasi tadi, terlalu nyaman adaptasi. Bisa sih. Berarti terlalu nyaman lah dengan Wafi yang beradaptasi dengan belum masuk banyak organisasi. Kedua, alasan lainnya itu sebenarnya lack of social. Lack of social tuh kesulitan untuk bersosialisasi. Jadi tidak bisa dekat sama orang tuh terlalu cepat gitu, harus perlu adaptasi dulu, kenal dulu gitu. Nah, tapi itu memang hidup pilihannya. Hidup itu pilihan. Iya, hidup pilihannya. Hidup itu Jadi pilihan. tidak ada yang salah di sini. Tidak ada yang salah. Nah, tapi dengan pilihan Wafi nih, fokus Wafi mengejar IPK-nya Wafi. Apakah IPK yang Wafi kejar saat ini itu sesuai dengan targetnya Wafi? Alhamdulillah sudah sesuai target. Alhamdulillah. Apakah boleh di-spill IPK-nya tuh? Waduh, gimana nih Kak Dani? Di atas 3,9, di atas 3,5? Alhamdulillah di semester 3 kemarin saya berhasil mendapatkan IPK 4. Alhamdulillah IP 4 yang ke? IP semester yang keempat. IP semester 3 yang nilainya 4. Berarti semester 2-nya 4. Ya. Semester 1 4 juga? Semester 1, semester 2 3,9. Jadi baru pertama kali di semester 3 itu dapat nilai IP-nya 4. Alhamdulillah ya. Nah, tapi itu merupakan achievement lain di saat orang lain itu sibuk organisasi, orang lain sibuk dengan pengalamannya di hal lain, tapi Wafi juga mempunyai achievement tersendiri di mana IP-nya memang dapat maksimal dari teman-teman yang lain. Tapi biasanya nih saat kita berbaur dengan teman-teman kita nih Wafi. Iya. Ada nggak sih rasa kecemburuan dalam hati Wafi? Ini orang habis kuliah nih pergi ke sana, orang habis kuliah rapat, orang habis kuliah banyak teman-temannya yang lain, relasi, tapi Wafi mungkin fokus dengan tugas, pulang kuliah benar-benar pulang. Ada nggak rasa cemburu seperti itu? Kalau bicara soal kecemburuan Dani, itu pasti ada. Ada ya? Pasti ada lah. Cuman kan seperti yang Dani bilang tadi, hidup itu pilihan. Iya. Pilihan Wafi untuk tidak ikut organisasi, tidak untuk ikut kepanitiaan, itu kan juga merupakan sebenarnya nggak ada yang salah juga sih. Nggak ada yang salah, cuman berarti sejauh ini rasa cemburu itu memang ada ya? Tapi sedikit. Karena ya tadi setiap hidup itu ada pilihan kan. Iya betul sih. Cuman gini, kan biasanya nih kalau kita melamar pekerjaan itu rata-rata ada yang namanya pengalaman organisasi, pengalaman kerja atau pengalaman apapun itu. Kira-kira bagaimana menurut Wafi saat Wafi nanti insya Allah tamat di perkuliahan Ilmu Politik Universitas Andalas dan tamat cepat waktu, bisa jadi Wafi cum laude nantinya tidak mencapai 4 tahun. Amin. Tapi misalnya Wafi kurang di bagian pengalaman itu, bagaimana cara Wafi mengantisipasi atau memiliki strateginya? Begitu ya Dani. Kan sampai saat ini Wafi belum ikut sama sekali kepanitiaan ataupun organisasi yang ada di dalam kampus. Wafi menyiasatinya dengan cara Wafi nanti ikut semacam organisasi luar kampus, atau mungkin nanti ikut join tim penelitian ataupun semacamnya. Atau nanti kan di semester 6 kan kita bakal magang kan ya, kita berusaha buat bagaimana caranya supaya kita bisa dapat relasi pengalaman di sana gitu. Jadi meskipun kita mahasiswa kupu-kupu, kita juga tetap dapat pengalaman, dan nantinya saat kita memasuki dunia kerja, kita nggak kalah jauh sama anak-anak organisasi. Ya, tapi itu menarik tuh Wafi. Ini kan Wafi berarti ada niatan di semester lanjut buat ikut beberapa kegiatan lah istilahnya ya. Benar. Berarti ada niatan kan? Niatan. Iya.
Kalau terlaksana itu belum tentu. Tapi ada niatan kan, itu udah bagus deh. Iya, udah bagus. Tapi gini, kalau misalnya terlaksana, kan mungkin gimana ya mindset orang-orang nih, atau sebagaimana kita tahu, kalau semester akhir itu bukannya lagi semester-semester yang buat kita itu aktif di organisasi, bukan lagi semester buat kita itu huru-hara di luar kegiatan perkuliahan kita. Kita fokus dengan kuliah akhir kita, fokus dengan proposal, fokus dengan skripsi, atau persiapannya. Nah, apakah masih efektif di semester akhir nantinya Wafi masih ikut kegiatan-kegiatan seperti itu? Kalau bicara soal efektif itu tergantung dari Orang. pribadi masing-masing ya. Kan Iya seperti yang dibilang Dani tadi. Bagaimana cara kita untuk memanajemen waktu? Bagaimana cara kita untuk mengatur waktu kita, membagi diri kita antar organisasi, kepanitiaan, dan tugas yang sebenarnya menjadi kewajiban dasar kita sebagai seorang mahasiswa. Iya, betul. Berarti memang tergantung Wafi, tergantung individu lah istilahnya. Ya, tergantung saya dan tergantung teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya Wafi atau teman-teman lainnya sejauh ini mungkin udah semester 4 masih belum tertarik buat kepanitiaan organisasi, tapi tidak menutup kemungkinan semester depannya itu untuk ikut organisasi. Dan juga tergantung kitanya ya, bagaimana tergantung memanage. kitanya. Gak ada yang salah kalau kita terlambat untuk ikut kepanitiaan organisasi, atau kalau misalkan teman-teman menjadi mahasiswa kupu-kupu, itu juga adalah pilihan teman-teman sendiri. Tapi bagaimana caranya supaya kita tidak kalah jauh sama anak-anak organisasi itu. Ya, tapi setidaknya kita punya achievement tersendiri lah, walaupun orang punya achievement, kita juga punya, walaupun kita nggak organisasinya kurang gitu. Nah, mungkin kalau ditinjau balik ke belakang dari masa SMA itu Wafi, apakah memang kalau SMA apa? Sepu-sepu, sekolah pulang. Atau memang di SMA Wafi itu sebenarnya udah aktif organisasi, terus capek di SMA, akhirnya kuliah memutuskan untuk kupu-kupu? Atau memang dari SMA-nya sepu-sepu? Alhamdulillah, semasa SMA Wafi ikut 3 ekskul dan 1 organisasi. Oh, oke. Apa aja itu? Pertama itu English Club. English Club? Oh, berarti English gitu. I like it gitu. Iya. Lanjut. Yang kedua Japan Club. Bahasa Jepang? Yap. Oke, 2 bahasa? Ketiga itu broadcast. Broadcast? Itu broadcast itu semacam apa tuh? Semacam videografi, kayak reporter, turun lapangan, meliput, dan lain-lain. Itu ekskul? Itu ekskul. Satu organisasinya? Putra-putri sekolah. Sejenis ambasador? Yes, brand ambassador. Oh, berarti Wafi ini putra-putri sekolah SMA? SMA Negeri 1 Cikarang Utara. Tahun 2019. Berarti Wafi terpilih sebagai ambasadornya, atau istilahnya itu kayak semacam duta lah istilahnya gitu ya. Nah, itu menarik nih. Berarti Wafi udah di SMA atau di sekolahnya itu memang banyak organisasi atau hal-hal di luar sekolahnya untuk ikut terlibat gitu. Nah, setelah kuliah, apakah capek kah atau mencoba keluar dari zona nyaman atau bagaimana? Kalau capek itu relatif ya Dani ya, karena kan manusia juga punya taraf capeknya masing-masing. Yeah. Tapi seperti yang Wafi bilang tadi sebelumnya, Wafi tuh mau nyari dulu mana nih yang cocok buat Wafi. Takutnya nanti kejadian di SMA tuh keulang lagi, Wafi terlalu sibuk, Wafi terlalu capek, nanti malah drop lagi badannya. Iya betul. Jadi memang kayak fokus ke satu gitu fokus ya. Fokus ke satu dulu, yang jelas jangan tinggal, yang jelas supaya bisa fokus di akademik dulu, tingkatin nilainya dulu. Kalau misalkan ada kesempatan masuk ke panitiaan ataupun organisasi, insya Allah mungkinan Wafi bakal join. Oke, berarti biarlah waktu yang menjawabnya seperti itu ya. Oke. Tapi untuk saat ini masih nyaman untuk jadi mahasiswa kupu-kupu. Oke, tidak masalah. Nah, itu tadi di internalnya Wafi sendiri kan, untuk bagaimana Wafi memilih pada akhirnya menjadi mahasiswa kupu-kupu. Nah, untuk sosialnya sendiri nih, misalnya kan biasanya di lingkungan kita, di pertemanan kita tuh ada pembandingan antara mahasiswa yang organisasi. Itu biasanya image-nya di mata mahasiswa atau teman-teman tuh kayak dia ini sibuk, terus dia ini bintang aktivis kampus, dia ini terkenal, dia ini memiliki banyak fans gitu kan. Terus biasanya bukan dibandingin sih, tapi Dani yakin ya, mungkin dalam waktu beberapa itu ada mahasiswa yang berpikir kayak dia ini nggak aktif di kampus, biasanya dia tuh kayak jarang terpakai, dia tuh jarang dibawa kemana-mana. Itu tuh ada nggak biasanya teman-teman Wafi yang mendengar seperti itu dari Wafi sendiri? Pasti ada. Ada ya? Pasti ada, tapi
nggak semuanya yang begitu kan. Nggak semua sih, tapi ada. Pasti ada. Terus bagaimana Wafi menanggapnya, bodoh amat atau membalas dengan prestasi? Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Karena yang tadi, pilihan orang ya beda-beda kan. Orang mau sibuk di organisasi kepanitiaan, orang mau memilih untuk fokus ke akademiknya, orang mau memilih untuk ikut di organisasi luar kampus, itu juga pilihan mereka kan. Oke. Kalau masalah balas-membalas itu nggak ada sih, Wafi nganggapnya kompetisi. Oke, nah itu dapat poinnya kalau menurut Dani pribadi. Nah teman-teman sebagai penonton atau teman-teman sebagai mahasiswa baru di setiap universitas dan juga kan sebentar lagi juga memulai tahun pelajaran baru untuk setiap universitas di tahun ini. Nah buat teman-teman maba di luar sana, semuanya itu adalah pilihan. Hidup itu pilihan. No, kita tuh masuk organisasi, kita masuk banyak kepanitiaan, kita tidak mau organisasi, kita milih untuk kupu-kupu. It's okay karena banyak jalan menuju Roma, banyak pencapaian, banyak prestasi yang akan kita dapatkan melalui jalan kita masing-masing gitu. Jadi tidak melulu mahasiswa organisasi itu mahasiswa yang terkenal, tidak melulu mahasiswa organisasi itu bintang aktivis kampus. Ya bisa saja itu terjadi, tapi kita juga punya prestasi dengan caranya kita. Kita tidak organisasi, kuliah kita lancar, kita tidak organisasi, kita tidak begadang tiap malam bisa jadi kan. Tapi biasanya memang seperti itu sih. Membagi waktu antara organisasi dengan tugas itu biasanya ada yang nggak tidur seharian, seperti saya ya. Jangan kalau bicara begadang nggak cuman mahasiswa organisasi aja Kak Dani. Mahasiswa kupu-kupu mungkin ada aja yang begadang. Mahasiswa kupu-kupu saja sampai begadang, apalagi yang organisasi kan. Itu dia. Tapi itulah dia, bagaimana teman-teman itu nanti pada akhirnya itu jangan terpengaruh dengan kata-kata orang. Walaupun orang teman-temannya itu pada aktif organisasi, kalau memang kita itu belum terniat ya sudah, kita fokus dengan nilai akademik saja. Seperti itu kan Wafi? Ya, jangan dipaksain buat ikut organisasi ini, organisasi itu, kepanitiaan ini, kepanitiaan itu. Kalau nantinya teman-teman nanti malah kesulitan sendiri gitu, kesulitan sendiri untuk memanajemen waktunya, kesulitan sendiri untuk mengikuti alur yang ditetapkan oleh organisasi atau kepanitiaan itu. Nanti teman-teman malah keteteran kan, teman-teman yang repot sendiri. Iya betul sih, karena biasanya terlalu banyak yang kita pegang tuh kayak banyak organisasi, banyak kepanitiaan, pada akhirnya tidak ada yang satu yang kita benar-benar pakem dan akhirnya terlepas semuanya. Biasanya memang rata-rata seperti itu sih. Jadi memang it's okay apapun itu. Nah, mungkin sahabat-sahabat Depolers kita di luar sana mau mendengar arahan atau pandangan dari Wafi bagaimana sih masa kupu-kupu tuh apakah sejelek itu atau bagaimana, silakan disampaikan kepada penonton setia kita. Mahasiswa kupu-kupu ya, istilahnya itu udah lama banget ya. Mungkin dari 90-an ada kali ya Kak Dani. Antara kupu-kupu versus kura-kura. Menurut saya sih kupu-kupu gak ada salahnya juga. Mahasiswa kupu-kupu gak sejelek itu kok. Kalian fokus sama nilai akademik kalian tingkatin nilai kalian, karena kan awal kalian masuk ke dunia perkuliahan ini untuk mendapatkan sarjana gelar. Iya betul. Janji kalian ke orang tua itu untuk mendapatkan nilai yang terbaik, untuk bisa mendapatkan sarjana, untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Itu kan niat awal. Ya, niat awalnya, janji awalnya kepada orang tua. Itu gak masalah buat teman-teman kok. Itu pilihan teman-teman. Jika itu pilihan teman-teman, maka lakukanlah dengan sungguh-sungguh gitu. Tingkatkanlah nilai kalian. Kalian tuh nggak kalah kok sama mahasiswa organisasi di luar sana gitu. Kalian bisa eksplorasi, mungkin karena kan mahasiswa organisasi nggak punya banyak waktu dimana untuk mengeksplor hal-hal lain di luar organisasi atau kepanitiaan yang dia ikuti. Nah teman-teman punya kesempatan lebih dari mahasiswa organisasi untuk mengeksplorasi hal-hal yang tidak didapatkan oleh anak-anak organisasi. Misalkan teman-teman bisa pergi ke perpustakaan, mencari jurnal-jurnal ataupun bahan bacaan yang menarik, atau misalkan teman-teman bisa pergi ke toko buku, mungkin membeli bahan bacaan yang teman-teman tuh bisa menambah pengetahuan dan wawasan. Atau teman-teman juga bisa ikut misal nongkrong juga kan bisa aja kan diskusinya juga
tentang pelajaran. Ya. Tentang informasi-informasi yang mungkin nggak kita dapat di dunia perkuliahan. Oke, jadi dapat ya poinnya ya teman-teman The Polars. Jadi walaupun kita masuk kupu-kupu tidak sejelek itu, kita punya kelebihan masing-masing. Kita juga punya kelebihan dari mahasiswa yang berorganisasi banyak. Wawasan kita luas, nilai akademik kita terjaga, dan juga banyak hal-hal lainnya. Jadi teman-teman jangan tergiur, jangan FOMO ikut-ikutan orang ikut organisasi ini, kita juga ikutan, kita ikut organisasi ini, kita juga ikutan, tapi kita tidak mengerti apa yang ada dalam organisasi itu. Jadi cukup fokus dengan tujuan teman-teman, apa yang teman-teman rasa nyaman, maka lakukanlah itu. Nah, oke, terima kasih kepada Wafi Muazib yang sudah terima kasih juga Kak Dani atas diskusi yang menarik ini. Iya, buat teman-teman The Polars tentunya. Jadi buat teman-teman The Polars, semoga melalui podcast ini dapatkan sejenis gambaran atau arahan, pandangannya lebih terbuka lagi terkait dunia perkuliahan, terkhusus bagi mahasiswa baru yang diterima di universitas di seluruh di Indonesia ini. Jangan lupa buat teman-teman yang punya ide atau hal-hal lainnya yang perlu kita diskusikan atau narasumber yang teman-teman inginkan, silakan balas di kolom komentar, dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube-nya Departemen Ilmu Politik, dan juga ada follow Instagramnya Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas. Oke teman-teman, selamat menikmati podcast kita di siang hari ini. Terima kasih Wafi. Terima kasih juga Kak Dani. Tepuk tangan dulu dong.